البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Fadilatul Syekh Muhammad Aman Al-Jami rahimahullah. Masih di muka surat 55. Fayuqalu lahum, maka kita katakan, kita tanyakan kepada mereka, orang-orang yang menetapkan sama basar kalam namun tidak menetapkan Allah punya wajah, Allah punya tangan dan seterusnya. Kaifa atsbattum as-sam'a wal basar? Bagaimana kalian menetapkan adanya pendengaran dan penglihatan untuk Allah? Ala zahiriha am ala batiniha, sesuai zahirnya atau sesuai dengan batinnya? Fayakunul jawabu sahih ala zahirihima. Mungkin bagusnya main hima ya, ada mim ya. Yang tadi nggak ada mim. Yaitu sesuai dengan zahir keduanya, yaitu memang zahirnya Allah punya pendengaran, Allah punya penglihatan, sesuai dengan zahirnya. Walakinna adh-dhahiral ladzi yaliqu billah la 'ala adh-dhahiril ladzi yaliqu bil makhluk. Akan tetapi zahir yang ditetapkan adalah zahir yang sesuai untuk Allah, bukan zahir yang sesuai untuk makhluk. Kalau untuk makhluk pendengarannya sangat lemah, tidak mampu mendengar frekuensi yang kata para pakar apa itu lebih tinggi dari 20.000 Hz dan kurang dari 20 Hz. Telinga kita sangat lemah untuk kita. Ada makhluk yang lain yang Allah beri kelebihan. Tapi tetap makhluk itu pendengarannya sangat terbatas. Sementara Allah mampu mendengar segalanya, bahkan isi hati pun Dia dengar. Jadi sama-sama punya pendengaran namun tidak sama hakikatnya. Fayuqalu lahum, maka kita katakan kepada mereka, al-kalamu fi ba'di sifat kal kalami fil ba'dil akhar. Pembicaraan terhadap sebagian sifat itu seperti pembicaraan pada sebagian yang lain. Yuhtada hadwuh, yaitu jalan pembicaraan terhadap sifat-sifat yang lain itu sama dengan jalan pembicaraan terhadap sifat-sifat yang ini. Ini seperti kalam Imam Al-Baihaqi rahimahullah. Dan juga seperti kalam Al-Khatib Al-Baghdadi yang dinukilkan oleh Imam Az-Zahabi. Karena apa? Semuanya datang dari Allah. Semuanya adalah sifat-sifat yang Allah ceritakan. Sebagaimana 7 sifat itu tidak sama dengan sifat makhluk, demikian pula ribuan sifat yang lain. Tatkala semuanya datang dari sisi Allah, pasti semuanya benar. Tak boleh kita menghakimi, untuk ini bolehlah, untuk ini tak boleh, walaupun Allah yang memberitahu. Na'udzubillah kalau seperti itu. Kita tidak adil pada Allah. Kenapa Allah dihukumi kalamnya betul untuk 7, tapi kalamnya wajib dirubah-rubah untuk ribuan yang lain? Ini namanya tidak adil. Allah lebih tahu daripada kita. Fanahnu nusbitu lillahi sifati sam'iyyata minal yadi wa ghairiha. Maka setelah tahu kaidah itu, kita tetapkan untuk Allah sifat-sifat sam'iyyah yang memang dalilnya hanya diketahui dari sam'i, hanya dalil akli tidak masuk, hanya dalil sam'i, yaitu Allah memang punya tangan dan yang lainnya. Ala zahiriha, sesuai dengan zahirnya. Al-zahiril ladzi, zahirnya wawunya hilang ya, wajib dihilangkan. Alladzi yaliqu billah, zahir yang memang sesuai untuk Allah, bukan sesuai untuk kita. La ala asasi annaha jawarih, bukan berdasarkan pondasi ketentuan bahwasanya tangan adalah jawarih. Ya, ini subhannya ahli kalam. Tangan itu jarihah, dan jarihah tadulu alal hajah. Fallahu ghaniyun anil hajah, falaisa lillahi yad. Akhirnya seperti itu kaidah mereka. Kaidah pertama, mereka mengatakan tangan ini jarihah, yaitu anggota badan. Sementara anggota badan menunjukkan adanya keperluan. Sementara Allah tidak perlu apa-apa, berarti Allah tak boleh punya tangan. Ini kita diheret dengan kaidah yang sembarangan seperti tadi. Ini kaidah yang berlaku pada makhluk. Sementara Allah tidak wajib untuk mengikuti hukum makhluk. Kita yang wajib mengikuti hukum Allah. Ini kias mereka, mengkiaskan Allah pada makhluk, dan ini keliru. Katanya Allah tak boleh sama dengan makhluk. Sekarang kalianlah yang mewajibkan Allah mengikuti hukum makhluk, mengkiaskan Allah kepada makhluk. Setelah itu kalian mengingkari apa yang Allah Ta'ala tetapkan. Li'anna imanana billahi subhanahu imanu isbatin wa taslim. Karena keimanan kita kepada Allah yang Maha Suci itu adalah keimanan yang berupa penetapan dan taslim, yaitu pasrah. Allah lebih tahu tentang
dirinya daripada kita, maka kita pasrah. Allah beritahu ini, kita ikuti. Sebagaimana Allah benar dalam masalah fikih, akhlak, dan yang lain-lain, demikian pula Allah benar tatkala memberitakan tentang keadaan dirinya. Wa kadzalika yajibu ayyakuna imanuna bi sifatillah imana isbatin lis sifat. Dan demikian pula wajib untuk keimanan kita kepada sifat-sifat Allah itu adalah berupa keimanan yang berupa penetapan terhadap sifat, bukan keimanan yang polanya adalah mengingkari apa yang Allah Ta'ala ceritakan, baik itu pengingkaran yang jelas atau pengingkaran yang tersamarkan. Karena kata Imam Syafi'i sudah jelas, amantu billah wa bima ja'a ala muradillah. Saya beriman kepada Allah, beriman kepada sesuai dengan apa yang beriman kepada apa yang datang dari Allah sesuai dengan apa yang Allah inginkan. Wa amantu bi Rasulillah wa ala muradi wa bima ja'a an Rasulillah ala muradi Rasulillah. Saya beriman kepada Rasulullah, juga beriman pada apa yang datang dari Rasulullah sesuai dengan keinginan Rasulullah, bukan sesuai dengan keinginan kita. Bal nusallimu lillahi fima asbatahu li nafsihi. Bahkan kita menyerahkan kepada Allah menyerahkan apa itu berserah diri atau pasrah, atau nusalim itu menerima. Baik, tunduk patuh kepada Allah di dalam perkara yang Dia tetapkan untuk dirinya sendiri, wala nunazi'uh, dan kita tidak membantahnya. Ya, siapa kita berani membantah Allah Ta'ala? Wa nusallimu li rasulihil amin, dan kita tunduk patuh kepada Rasulnya yang terpercaya. Baik, Allah mempercayai Rasul, berarti apa? Seluruh kalam Rasul tatkala bercerita tentang Allah pasti benar, tidak perlu lagi kita takwil. Rasul lebih tahu bahasa Arab daripada kita. Rasul lebih tahu apa yang Allah inginkan daripada kita. Tatkala Rasul sudah memberitakan Allah punya tangan, tangannya itu ada kanan, yaitu dua-duanya kanan dan dua-duanya terbentang, maka kita wajib menerima itu. Fima asbatahu li rasulihi subhanah, di dalam perkara yang Dia tetapkan untuk Rasulnya subhanah, wala nunazi'uh, dan kita tidak membantah Rasul. Ya, Allah sudah mengatakan wa yusallimu taslima. Syarat ketiga kalau ingin diakui keimanan, yaitu tunduk patuh dengan sebenar-benar ketundukan. Baik. Apa itu? Ada yang hilang. Asbatahu li rabbih subhana. Iya, fima asbatahu li rabbih subhana, di dalam perkara yang Dia tetapkan untuk Rasulnya yang maha suci. Wala nunazi'uh, dan kita tidak membantahnya. Wala nazidu alaih, dan kita tidak memberikan tambahan terhadap Rasul. Rasul memberikan untuk Allah nama apa? Al-Jamil, yang maha indah, dan Al-Hayy, yaitu yang maha pemalu. Kemudian apa? As-satir, ala khilaf satir atau sitir, yaitu yang menutup aib hamba, dan sekaligus Dia juga menutupi diri selama di dunia. Selama para hamba di dunia, Allah tidak menampakkan wajahnya kepada kita. Maka kita mengakui memang Allah punya nama itu. Jangan malah memberikan tambahan seperti tambahan yang dilakukan oleh para ahli kalam. Memberi nama untuk Allah apa itu? Illatul fa'ilah atau illatun fa'alah atau yang seperti itu. Tidak menerima nama Allah yang diberikan, tapi malah membuat nama sendiri untuk Allah. Idza sabaqa an qararna annahu la yasifullaha a'lamu billahi minallah. It sabaqa, karena telah berlalu penetapan kita bahwasanya tidak ada yang mensifati Allah yang lebih tahu tentang Allah daripada Allah. Ya, Allah Ta'ala sudah berfirman, apa itu? Fala tadribu lillahil amsal innallaha ya'lamu wa antum la ta'lamun. Maka jangan kalian membuat perumpamaan untuk Allah, karena Allah lah yang tahu sedangkan kalian tidak tahu. Kita sendiri aja belum mengeksplor seluruh diri kita, nyawa kita tak tahu sebelah mana nyawa, padahal kita yakin ada. Untuk kita aja kita belum tahu semuanya, bagaimana kita bicara tentang Allah Ta'ala. Wala yasifuhu min khalqihi a'lamu billahi min rasulih alaihi salatu wassalam, dan tidak ada dari para makhluknya itu yang mensifati Dia yang lebih tahu tentang Allah daripada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Rasul lebih tahu, dia yang mendapatkan wahyu pagi dan petang, bahkan dia sudah pernah naik ke atas langit ke-7 berbicara langsung dengan Allah di balik hijab. Jelas Rasul lebih tahu daripada kita. Baik. Kita lepas dari galaksi aja belum, galaksi Bima Sakti, belum naik galaksi berikutnya.
belum naik langit berikutnya, tapi sudah berani menghukumi Allah ini dan itu. Wa ba'du, kemudian setelah itu, aktafi bihadzal miqdar, saya mencukupkan diri dengan kadar penjelasan ini. Min hadiyatil lati wa'atuka ayyuhal akhul muslim, dari hadiah saya yang saya janjikan kepadamu wahai saudara muslim. Li'anna khairal kalami ma qalla wa dal, karena ucapan yang terbaik adalah yang sedikit namun sekaligus menunjukkan apa yang diinginkan. Ya, bukan panjang lebar, ujung-ujungnya apa? Ujung-ujungnya faedahnya sedikit. Tapi kalamnya pendek namun sudah jelas menunjukkan apa yang diinginkan. Inilah ucapan yang terbaik, dan ini yang dikatakan balaghah. Semakin pendek namun memenuhi apa yang diinginkan oleh si pembicara, mampu menggambarkan apa yang diinginkan oleh si pengucap, maka semakin bagus. Kama yaqulun, sebagaimana yang diucapkan oleh para ahli balaghah, ma qalla wa dalla. Baik. Summa uhibbu an ulfita nadharaka ilal umuril atiyah. Selanjutnya saya ingin untuk memalingkan pandangan Anda kepada perkara-perkara berikut ini. Baik, al-awwal la'allaka tastashkilu wa tas'al. Boleh jadi Anda merasa rumit dan Anda menanyakan an dalil taksimi tauhid ila salasati aqsam, tentang dalil pembagian tauhid kepada tiga bagian. Ilman bi anni qad adraktu min muhadaratik, karena telah diketahui bahwasanya saya mendapati dari ceramahmu annaka mutmainnun ila qismain, Anda merasa tentram kepada dua bagian, mina aqsamis salasah, dari tiga bagian, wa mustaghribun al-qismas salisa faqat, dan Anda merasa aneh dengan bagian yang ketiga dari jenis-jenis tauhid, alladzi huwa tauhidul asma'i was sifat, yang mana itu adalah tauhid asma was sifat, alladzi nahnu bisadadil hadisi an, yang mana kita sedang membicarakan tentang itu. Wa ijabatun ala su'alikumul muqaddar, dan sebagai jawaban atas pertanyaan Anda yang diperkirakan ada, aku musta'inan billahi wahdah, saya berkata dalam keadaan saya mohon pertolongan kepada Allah semata. Yang pertama, hunaka nususun tatahaddatsu an firadillah, anin firadillah ta'ala bil khalqi wal ijad. Di sana ada nas-nas yang berbicara tentang bersendiriannya Allah Ta'ala di dalam mencipta dan mewujudkan, war rizqi wal ata, di dalam memberikan rezeki dan pemberian secara umum. Rizq artinya juga ata. Wal man'i waddur, menghalangi ataupun juga menimpakan bahaya. Seringnya apa? Al ata wal man' waddur wan nafa, memberikan manfaat. Wa huwa alladhi yudabbirul amra minas sama'i wal ard, dan dialah yang mengatur segala urusan dari langit dan juga urusan yang datang dari bumi semuanya. Wa huwa khaliqu kulli syai', dan dia adalah pencipta segala sesuatu, yakni tauhidur rububiyah. Ila ghairi dzalik, dan makna-makna yang selain itu, mimma yadullu ala tauhidillahi ta'ala fi rububiyyatihi wa khaliqiyyatihi, yang menunjukkan tentang bersendiriannya Allah Ta'ala di dalam rububiyahnya dan penciptaan, dan status dia sebagai pencipta. Wa yusamma tauhidar rububiyah, ini yang dikatakan sebagai tauhidur rububiyah. Wa lam yatawaqqaf ahadun min bani adam fi, dan tidak ada seorang pun dari anak Adam yang berhenti di dalam menetapkan itu, yaitu tawakkuf, tidak berani memberikan keputusan. Ini secara hukum asalnya. Wala in sa'altahum man khalaqahum la yaqulunna Allah. Dan pasti apabila engkau bertanya pada mereka siapa yang menciptakan mereka, mereka akan mengatakan Allah. Masalah tauhid rububiyah, semua Bani Adam mengakui itu, kecuali asyawat minal khalq, yaitu makhluk yang memang sangat memesong dan menyendiri, tak yakin siapa yang mencipta dia. Kalau bukan Allah, masih bingung. Tapi secara umum Bani Adam meyakini itu. Ini fitrah dia. Sebagaimana di alam ruh, alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Bukankah aku Rabb kalian? Mereka semua menjawab, tentu kami menyaksikan itu. Bal huwa ma'rufun wa musallamun bih,
Bahkan itu perkara yang telah dikenal dan diterima. Lada jami'i tabaqatin nas, bagi seluruh level-level umat manusia, lapisan umat manusia, semuanya mengakui, kecuali yang sama sekali memang sudah tidak lagi tahu. Taunya pencipta adalah misalkan entah siapa itu, dewa Wisnu kah, dewa siapa misalkan, tak tahu dia. Hatta inda musyriki Quraisy, sampai bahkan bagi kaum musyrik Quraisy, wala in sa'atahum man khalaqas samawati wal arda la yaqulunna Allah, dan pastilah apabila engkau bertanya kepada mereka siapa yang menciptakan langit dan bumi, mereka benar-benar akan mengatakan Allah. Tayyib ilahuna wallahu a'lam.